tentang apa kunci sukses dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama tentu saja adalah kesabaran beliau di atas ujian. Kesabaran beliau di atas ujian. Tadi ketika khutbah Jumat kita berbicara tentang kesabarannya Ibrahim alaihissalam. Dan itulah yang dicontoh oleh Rasulullah SAW. Kesabaran itu pasti akan membawa kesuksesan pada akhirnya. Ya. Innan nasra ma'as sabr. Sebutkan dalam hadis. Sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang bersama dengan kesabaran. Kesabaran di atas apa? Kesabaran di atas tauhid, di atas amal soleh, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan kesabaran di atas maksiat, ya. Kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bentuk kesabaran adalah kesabaran melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Sekalipun banyak orang yang melaksanakan sunnah Rasulullah SAW di zaman ini dicemooh, ya, difitnah. Ya. Termasuk di dalamnya adalah kesabaran kita untuk selalu menuntut ilmu syar'i. Keberadaan kita di tempat ini jamaah sekalian adalah ibadah. Ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang dengan itu Allah memberikan rahmatnya. Sering saya menyampaikan hadis dalam setiap majelis. Ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum dia berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah seperti ini, berkumpul dalam rangka apa? Dalam rangka menuntut ilmu syar'i, mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajarinya. Melainkan pasti akan turun kepada mereka 4 keutamaan. Yang pertama as-sakinah, ketenangan. Yang kedua, mereka dilingkupi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melihat mereka dengan pandangan penuh rahmat. Inilah keberkahan ilmu yang kita cari-cari itu. Hanya kita dapatkan jika kita menuntut ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Maka jangan pernah bosan untuk datang ke rumah Allah menghadiri majelis ilmu. Harus bersabar sekalipun yang kita dengarkan itu hal-hal yang sama berkali-kali, karena yang kita inginkan adalah keberkahan di majelis ilmu tersebut. Keberkahan itulah yang akan merubah hidup kita, menjadikan kita lebih baik, yang menjadikan membawa keberkahan kepada keluarga kita, anak-anak kita dan seterusnya. Butuh kesabaran untuk duduk di majelis ilmu. Kemudian yang kedua, kunci sukses dakwah Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, Rasulullah SAW tidak hanya berdakwah dengan lisan beliau, dengan ucapan, tapi beliau juga berdakwah dengan akhlak beliau, Lihat ketika, bahkan dengan adab keseharian itu bisa menjadi sarana dakwah. Lihat ketika Rasulullah SAW mendakwahi Adas, bagaimana dalam kisah ini. Rasulullah SAW memperlihatkan praktek adab makan. Sebelum makan beliau mengucapkan Bismillah. Dan Adas terkejut. Dia mengetahui, karena dia seorang penganut ahlul kitab, dia mengetahui bahwasanya ucapan Bismillah ini adalah ucapan-ucapan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kemudian terbuka pintu dakwah. Melalui adab dan akhlak itu terbuka pintu dakwah, terbuka pintu dialog. Akhirnya Adas itu masuk Islam. Ya. Jadi kita ini kalau tidak bisa ngomong atau kalau ucapan kita tidak didengar oleh orang yang hendak kita dakwahkan karena mungkin mereka lebih tua, ya, mereka lebih senior, kita berdakwah dengan adab dan akhlak kita, dengan perbuatan kita. Ya. Itu yang kunci kesuksesan kedua dari dakwah Rasulullah SAW dari kisah ini. Kemudian yang ketiga, sifat rahmah, welas asih Rasulullah SAW, kasih sayang beliau kepada manusia, umat,